Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis dan masjid yang sangat mulia dan dimuliakan Allah ini. Tentu adalah nikmat yang layak dan patut kita syukuri, karena sampai malam hari ini Allah masih berikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ta'lim ini. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita curah limpahkan kehadiran baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan hadis yang ke-15 dari hadis yang kita pelajari dari kitab Arba'in An-Nawawi. Kita baca hadisnya sebelum kita jelaskan keterangannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat yang baik, atau kalau tidak bisa maka hendaklah dia diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan tentang kedudukan hadis ini, bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali, karena menjelaskan tentang adab dan akhlak seorang muslim sesama muslim yang lainnya. Dan hadis ini menunjukkan ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kalimat yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tamunya atau tetangganya. Dan yang ketiga, barang siapa yang beriman
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tamunya. Perhatikan di sini, Rasulullah SAW memulai dari diri sendiri, kemudian orang terdekat tetangga, kemudian orang yang jauh seperti tamu. Menunjukkan bahwa sebelum kita memperbaharui orang lain, perbaiki dulu diri kita sendiri. Maksudnya seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kalimat yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Dalam sebuah hadis yang banyak sekali jalurnya, Nabi SAW mengingatkan kita akan bahaya afatul lisan, bahaya tentang tidak bisanya seorang muslim menjaga lisannya. Salah satunya adalah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajah wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi la yulqi laha balan yahbi biha fi jahannam. Kata Nabi SAW, kadang-kadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat. Kadang-kadang seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu terkandung padanya ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ia ucapkan di luar dari pikirannya, maka Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba angkat derajatnya tanpa sepengetahuannya. Akan tetapi ada seorang hamba yang berbicara satu kalimat, yang satu kalimat ini terkandung kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ia ucapkan di luar dari kesadarannya, menjadikan ucapan itu mengantarkan pelakunya fi jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam. Perhatikan hadis ini baik-baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan, ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat. Rasul tidak menyebutkan berkalimat-kalimat. Rasul tidak menyebutkan kalimat menggunakan jama' muannas salim. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafzul mufrad, lafaz tunggal. Maksudnya apa? Maksudnya seorang hamba walaupun hanya satu lafaz yang diucapkan, ketika lafaz ini mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya orang ini. Akan tapi sebaliknya, ketika ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, tidak usah berkalimat-kalimat, akan tetapi kalimat ini membuat Allah murka, maka di luar kesadarannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jahannam. Menunjukkan tentang bahayanya lisan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa orang masuk neraka itu bukan harus banyak kalimat yang diucapkan, akan tetapi cukup satu kalimat yang membuat Allah murka, Allah bisa memasukkan dalam neraka. Makanya Rasulullah SAW menasihati Mu'adz bin Jabal ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, wahai Rasul, apakah lantaran apa yang kita katakan kita akan diadab Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau ya Mu'adz, wa hal yaqubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak orang yang terjungkal ke dalam jahannam akibat lisan-lisan mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah, sesungguhnya salah seorang di antara
mengucapkan satu kalimat min sukhtillahi, dari kemarahan Allah Azza wa Jalla, ma yadunnu an tablugha ma balagha, dia tidak sadar ucapannya itu bisa mengantarkan kepada derajat fayaktubullahu alaihi, yang Allah catat padanya biha sukhtahu ila yaumi yalqa, di mana Allah mencatat lantaran ucapannya tadi kemurkaan yang tidak pernah padam sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu sering saya bercerita kepada antum, hanya sekedar mengingatkan kembali tentang kisah dua orang di zaman Bani Israel, yang kedua orang ini mutasadiqaini, saling berkawan, mutasahibaini, saling akrab dan berkawan. Yang satu ahli ibadah dan yang satunya ahli maksiat. Ahli ibadah karena ingin menyelamatkan saudaranya, kawannya yang baik dari kemaksiatannya kepada Allah Azza wa Jalla, setiap hari dia menasihatinya, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla, tidakkah engkau tinggalkan kemaksiatan kamu, tidaklah engkau bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini baik perkaranya. Karena apa? Karena yang ahli ibadah selalu memberikan nasihat kepada kawan yang ahli maksiat, dan itulah kewajiban kita, memberikan nasihat kepada kawan-kawan kita yang dalam bergelimang kemaksiatan. Akan tapi kondisinya berbalik. Ketika suatu ketika ahli maksiat ini bermaksiat, menurut pandangan kacamata yang ahli ibadah itu tidak bisa ditoleran lagi, karena kemaksiatannya sudah berulang. Sampai akhirnya dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak aw la yunjika minan nar. Demi Allah, kalau engkau terus melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dan engkau tidak menghentikan maksiatmu, maka aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan diampuni dosa-dosamu dan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari kobaran api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan keduanya. Yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka dan yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa yang ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga dan kenapa yang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena yang ahli ibadah dia tidak sadar ucapannya membuat Allah murka. Ucapan demi Allah bahwa engkau tidak akan diampuni, demi Allah engkau tidak akan diselamatkan dari api neraka, ini kalimat yang membuat Allah murka. Kenapa? Karena ampunan milik Allah, bukan milik dia, dan neraka milik Allah, bukan milik dia. Suka-suka Allah, Allah mengampuni hamba-hambanya atau mengadabnya, Allah masukkan hambanya ke dalam neraka atau mengeluarkannya. Tapi dia bersumpah atas nama Allah bahwa demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka. Dan kata-kata itu dia dicabut dan tidak bertobat sampai Allah cabut nyawanya. Akan tapi yang ahli maksiat yang senantiasa dinasihati itu, sebelum kewafatannya Allah takdirkan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dalam kondisi husnul khatimah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Perhatikan ma'asyiral muslimin, bukankah ahli ibadah ini baik tujuannya? Dia ingin menasihati kawannya yang sedang bergelimang di atas kemaksiatan, akan tetapi mengeluarkan kata-kata yang membuat Allah murka. Itu yang menjadikan kemudian Allah marah kepadanya. Bagaimana kalau kata-kata itu di luar daripada konteks dakwah? Ini kan dalam berdakwah, cuma salah mengeluarkan kata-kata. Oleh karena itulah maka hati-hati, tidak semua tujuan baik kemudian sembarangan mengeluarkan kata-kata, apalagi kalau kata-katanya menyampaikan hadis-hadis palsu, menyampaikan hadis-hadis yang tidak datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, mentafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya, dibawa kepada ormas dan golongannya, dibawa kepada kepentingan pribadinya. Ini lebih celaka lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
orang ini dimasukkan ke dalam neraka bukan karena berzina. Orang ini dimasukkan ke dalam neraka bukan karena berjudi. Orang ini dimasukkan ke dalam neraka bukan karena berdusta. Orang ini dimasukkan neraka karena satu dosa yang dilakukan lisannya. Satu kalimat bisa mengelemparkan orang ini ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang laki-laki yang keduanya berbangga dengan nasab. Yang satu mengatakan, "Tahukah kamu siapa saya? Saya adalah anak fulan ibnu fulan. Fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan." Dia sebutkan kakek buyutnya, sehingga dia menghina kawannya dengan mengatakan, "Amma anta fala umma laka." Adapun kamu, aku tahu kamu tidak memiliki nasab yang baik. Kemudian sampailah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil keduanya. Kemudian Nabi bercerita tentang dua orang yang berkasus sama persis kasusnya di zaman Musa alaihi salatu wasallam. Kata Nabi SAW, dahulu di zaman Nabi Israel, di zaman Nabi Musa, ada orang seperti kalian, berbangga dengan nasab. Yang satu mengatakan, "Tahukah kamu siapa saya? Saya adalah keturunan Ningrat. Saya adalah fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan." Sampai 9 kakek buyutnya disebut. Dengan bangganya dia menyebutkan kakek buyutnya tanpa mempedulikan apakah kakek buyutnya mukmin atau kafir. Yang penting bangga dengan nasab. Keturunan raja, keturunan Ningrat, dan begitu seterusnya. Kemudian dia menghina kawannya dengan mengatakan, "Sebutkan udhkur, sebutkan nasab. Amma anta fala umma laka." Adapun kamu, pasti kamu tidak punya nasab seperti nasab yang aku miliki. Kemudian dia pun menyebutkan nasabnya satu persatu. Adapun saya, ana fulan ibnu fulan, ibnu fulan. Baru kakek ketiga hendak menyebutkan kakek yang keempat. Dia paham betul bahwa kakek yang keempat bukan mukmin tapi kafir. Dan dia membenci untuk menyebutkan keturunannya yang kafir, sehingga dia mengulang kalimatnya, "Ana fulan ibnu fulan, ibnu fulan, ibnul Islam." Dia enggak berani menyebutkan kakeknya yang keempat, sehingga dia menasabkan ke dalam Islam, ibnul Islam. Akhirnya keduanya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang berbangga dengan nasab kakek buyutnya tadi, Allah masukkan ke dalam neraka karena ia berbangga dengan kekafirannya. Tapi yang satunya Allah masukkan ke dalam sorga karena ia berbangga dengan nasab kakek buyutnya yang mukmin. Perhatikan ma'asyiral muslimin, orang ini hanya menyebutkan nasab, tapi kemudian ma'aluha ilan nar, kembalinya masuk neraka. Coba, orang ini tidak apa salahnya orang ini. Dia hanya menyebutkan nasabnya saja, "Saya anak fulan bin fulan bin fulan bin fulan." Cuman karena kebanggaan terhadap nasabnya, kakek buyutnya yang kafir, yang penting mereka turunan Ningrat dan turunan mulia, ternyata membuat Allah murka dengan ucapannya, dan Allah masukkan dia ke dalam jahanam lebih dalam daripada jarak timur dan barat, kata Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa bahayanya lisan, ma'asyiral muslimin. Lah di sini Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan ucapan yang baik, kalau tidak diam. Dan ini akhlak adab seorang muslim, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang menggunjing madunya Safiyah. Aisyah radhiyallahu anha sedang menggibah madunya Safiyah bintu Huyai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Hasbuka ya Rasulullah an Safiyah kada wa kada." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasul, cukuplah Safiyah ini begini dan begitu." Jadi Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merendahkan Safiyah, bahwa Safiyah itu orangnya pendek sementara dia tinggi. Dia mengatakan, "Hasbuka an Safiyah kada wa kada ya Rasul." Cukuplah Safiyah ini begini dan begitu. Artinya Safiyah ini pendek orangnya. Ini lebih tinggi daripada Safiyah. Bangga Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Tapi karena ini merupakan ghibah terhadap madunya Safiyah bintu Huyai, Nabi marah. Kemudian mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, laqad qulti kalimatan law muziyat bi anbahu lamazahatu." Wahai Aisyah,
engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau satu kalimat ini dipendamkan di lautan, maka seluruh lautan di permukaan bumi akan tercemari dengan kalimatmu. Ya, satu kalimat. Aisyah yang mengatakan Sofia ini pendek, itu saja. Aisyah yang mengatakan Sofia ini pendek, dia tinggi. Tapi Nabi SAW mengatakan, kamu sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau satu kalimat ini dipendamkan dalam air lautan, seluruh air lautan tercemari dengan kalimatmu. Bagaimana kalau ucapan itu berbentuk makian, cacian, celaan, apalagi sampai kepada tuduhan. Apalagi tuduhannya itu sampai takfir, mengkafirkan saudaranya, menyesatkan saudaranya, menganggap dirinya paling baik, saudaranya tidak baik, dan begitu seterusnya. Tentu ini lebih tinggi lagi dosa yang akan dihadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan, "Man qala li akhi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir," maka jangan-jangan kekafirannya kembali kepada orang yang mengucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah maka Nabi SAW mengajarkan satu akhlak dan adab tentang masalah kalam yang sangat baik sekali, yaitu falyaqul khairan aw liyasmut, katakan ucapan yang baik kalau tidak diam. Makanya Muhammad Ibnu Ajlan, seorang alim ulama, mengatakan innamal kalamu arba'atun, ucapan yang baik itu ada di 4 tempat. Ucapan yang baik itu ada di 4 tempat. Yang pertama, antadkurullah, seseorang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa taqra'ul Quran, seseorang senantiasa bersenandung dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa tas'al an ilmin, orang yang suka bertanya tentang ilmu. Orang yang suka bertanya tentang ilmu, ingin menambah ilmunya atau belajar. Dan yang keempat, takallum fi ma ya'nihi min amri dunya, yaitu ucapan yang bisa bermanfaat dalam perkara dunia kalian. Jadi kata Muhammad bin Ajlan, ucapan yang baik itu hanya di 4 tempat. Seseorang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, seseorang membaca Al-Quran, seseorang bertanya tentang ilmu, dan seseorang berbicara tentang dunia yang bermanfaat untuk kehidupannya. Karena ada ucapan dunia ini hanya tidak manfaat, sendau gurau. Kadang-kadang orang ngobrol itu satu malam sampai subuh. Sampai subuh tidak tahu apa hasil obrolannya. Ada orang ngobrol itu sana kemari, ya, sampai kopi habis berapa gelas, kacang habis berapa toples, ya, nggak ingat waktu. Selesai subuh dia tidur, selesai bangun tidur nggak tahu apa yang ia dapati dari ucapannya semalam dengan kawannya. Kan rugi, sia-sia ya, khotubidin azani Allah wa iyyakum. Kalau toh memang ingin bicara, mungkin di luar daripada kategori agama, mungkin bicara dunia yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ada bicara bisnis atau yang lainnya yang jelas yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala rajulun li Salman, ada seorang laki-laki meminta nasihat kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ausini ya Salman, berilah wasiat kepadaku ya Salman. Qala Salman mengatakan, la tatakallam. Qala la tatakallam, saya ingin menasihati kepadamu, jangan banyak bicara. Lihat, nasihatnya pendek sekali, jangan banyak bicara. Kenapa demikian? Karena orang banyak bicara pasti banyak salahnya. Orang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Orang banyak dosanya, ya neraka tempatnya di mana lagi? Ya. Jarang orang yang banyak bicaranya itu banyak benarnya, kecuali di beberapa tempat, sebagaimana Al-Quran menyebutkan, la khaira fi katsiri min najwahum, tidaklah kebanyakan ucapan manusia baik kecuali illa man amara bi sadaqah, orang yang memerintahkan kepada sedekah, au ma'rufin, atau orang yang memerintahkan manusia berbuat baik, au islahin bainan nas, atau orang yang mengislah dua orang yang sedang berselisih. Adapun di luar dari ucapan ini, semua ucapannya buruk. Selain orang yang memerintahkan manusia bersedekah, bersedekah ini ma'ruf. Apapun bersedekah itu bisa dikategorikan sedekah, tidak harus dengan harta. Tersenyum dengan saudaranya juga sedekah, berbuat baik kepada istrinya sedekah, dan begitu seterusnya. Ataupun seorang dai yang menyerukan kepada kebaikan, atau mengislah dua manusia yang sedang bertengkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum, tidaklah kebanyakan ucapan manusia itu baik
Salman mengatakan, la tatakallam, aku nasihatkan kamu jangan banyak bicara. Makanya Nabi SAW mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut, katakan ucapan yang benar, atau kalau tidak maka diam. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah maka kalau kita perhatikan sebuah hadis Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'ala rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi SAW yang sangat ringan di lisan, sangat mudah diucapkan, sangat dicintai Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla, dan sangat berat dalam timbangan bagi orang yang mengucapkannya. Kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Satu kalimat ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini satu kalimat yang kalau orang itu paham dengan kalimat ini berupa zikrullah azza wa jalla, dia sudah memberatkan timbangannya sendiri. Tetapi kebanyakan manusia, ma'asyiral muslimin, dilalaikan lisannya karena syaitan menjungkirkan manusia, kebanyakan mereka lewat lisan. Kalau antum perhatikan dari anggota badan, dari kepala sampai kaki, anggota badan yang paling banyak melakukan dosa itu lisan. Yang paling banyak melakukan dosa itu lisan. Kalau mata, paling dia memandang sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Telinga mendengar sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Tangan dan kaki digerakkan kepada sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat dosanya lisan. Semua bisa keluar. Kesyirikan keluar dari lisan. Hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi SAW keluar dari lisan. Seorang dai menyesatkan umatnya lewat lisan. Seseorang yang ingin memecah belah orang yang sedang bersaudara lewat lisan. Sebuah negara bisa berperang lewat lisan. Semua lisan ini. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kufa anka hada, hati-hati ini, kata Nabi SAW. Kufa anka hada, disyaratkan kepada lisannya, hati-hati ini. Ya. Karena lisan ini, ma'asyiral muslimin, kadang-kadang mengucapkan kalimat yang baik, kalau tatanan ucapannya tidak baik, menjadi tidak baik didengarnya. Makanya orang gagap, kadang-kadang dia itu ingin mengucapkan kalimat yang baik, cuman karena kosakatanya terbatas, sehingga akhirnya yang keluar itulah yang kemudian bisa dipahami, sehingga membuat orang tersinggung, padahal maksud dia tidak seperti itu. Artinya apa? Kadang-kadang orang ingin berbuat baik, tapi cara pengambilan kosakatanya tidak baik, jadi tidak baik bagi orang lain. Karena ucapan baik itu ada dua. Pertama, baik secara zatnya. Yang kedua, baik secara sifatnya. Baik secara zatnya seperti zikir. Zikir itu baik zatnya, membaca Quran. Ataupun baik secara sifatnya, sebenarnya ini ucapan biasa, akan tapi ingin menyenangkan orang lain, akhirnya diucapkan. Ya, ingin menyenangkan saja, biar ya daripada saya diem saja, bertamu diem aja kan. Kata Nabi, saya nggak bisa bicara yang baik kecuali diem. Bertamu diem aja di kursi begini. Kenapa nggak bicara? Takut keseleo, takut kepleset. Ya akhirnya nggak bicara juga orang, macam mana? Ya, yang bicara juga maksudnya boleh berbicara walaupun zatnya mungkin tidak baik, perkara dunia, akan tapi karena ingin menyenangkan saudaranya, ingin menyenangkan kawannya, ingin menyenangkan tuan rumahnya, nggak apa-apa, ucapkan saja. Yang jelas niatnya kita ingin menyenangkan, asal kalimat yang dikeluarkan itu bukan kalimat yang ada kandungan unsur kedustaan. Ya, apalagi kemudian karena Nabi SAW juga mengatakan ada beberapa hal dalam ucapan itu harus diperhatikan. Pertama, jangan mengeluarkan kata-kata dusta, walaupun dalam bersendau gurau, nggak boleh. Dalam gurau saja nggak boleh berdusta, kata Nabi SAW. Ya, apalagi kemudian bukan gurauan, betul-betul asli dia mengucapkannya, maka itu lebih lagi dilarang Nabi SAW. Pertama di sini. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya atau hormati tetangganya, afwan. Sering saya katakan ma'asyiral muslimin bahwa tetangga dalam Islam itu ada 3 macam. Tetangga dalam Islam atau Islam memandang tentang masalah tetangga itu ada 3 macam. Pertama, ada tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Jadi rumahnya sebelah dan ia juga kerabat kita. Lah tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kita memiliki 3 hak yang antum harus berikan kepadanya. Pertama, hak tetangga, hak kerabat, yang kedua hak tetangga, dan yang ketiga hak seorang muslim kalau dia muslim. Ya, ini pertama. Jadi kalau tetangga yang pertama adalah tetangga muslim dan memiliki kekerabatan dengan kita, maka tetangga yang muslim dan memiliki kekerabatan dengan kita memiliki 3 hak. Hak kerabat, hak tetangga, dan hak seorang muslim. Yang kedua, ada tetangga itu yang tidak memiliki kekerabatan dengan kita, dia orang lain. Tidak ada sambung darah dengan kita. Ya, dia orang pulau, saya orang sini. Ya, tapi dia di samping saya rumahnya. Maka orang yang kedua ini memiliki 2 hak. Hak tetangga dan juga hak seorang muslim. Hak tetangga dan hak seorang muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, ada tetangga itu yang kafir. Dia tetangga kita namun agamanya berbeda dengan kita. Maka dia cuma punya 1 hak saja, yaitu hak bertetangga. Dia tidak punya hak seorang muslim, apalagi kecuali kalau dia kerabat, ya. Artinya tidak usah salam, tidak usah kalau dia sakit dijenguk, kalau dia mati diantar jenazahnya. Karena hakul muslim ala muslim sittun, bahwa hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada 6 perkara. Salah satunya adalah mengucapkan salam, kemudian juga mendoakan kalau dia bersin, kemudian mengunjungi orang sakit, kemudian kalau dia memang mati jenazahnya diantarkan, kemudian memberi makan, dan begitu seterusnya. Tapi kalau dia seorang kafir, ma'asyiral muslimin, maka cukup berikan hak sebagai tetangga. Apa hak tetangga? Hormati. Hormati, walaupun kita tidak mengucapkan salam kepadanya, akan tapi hormati. Caranya apa? Kalau mungkin dia meminjam sesuatu kepada kita atau meminta sesuatu kepada kita, mungkin garam, mungkin apa, bumbu-bumbu dapur atau alat-alat perabotan rumah, beri. Jangan sampai tidak diberi. Ya, beri mereka. Karena Allah mengatakan wa yamna'unal ma'un. Ciri-ciri orang yang dicela adalah orang-orang yang menahan ma'un, itu sesuatu yang remeh di dalam rumah kita. Kita tidak boleh mencegah. Ada tetangga kita pinjam kuali, kemudian kita katakan enggak lagi dipakai, padahal enggak dipakai. Ya, minta garam, bilang enggak ada padahal ada. Maka itu akhlak yang tidak benar, walaupun dia seorang kafir. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tentang hukukul jar, apa yang didapat dari hak-hak tanggung jawab tetangga? Yang pertama, para ulama mengatakan kaful adha, berupaya kita untuk supaya mencegah tidak menyakiti tetangga kita. Dan ini digambarkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Bukhari rahimahullahu taala, dari Abi Shuraih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Lihat, Nabi bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Qila ya Rasulullah. Siapa ya Rasul? Qala man la ya'man jarul bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Menunjukkan bahwa hendaklah kita menjaga kerukunan dengan tetangga kita. Bahkan ada seorang wanita yang digambarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sangat masyhur, sering kita dengar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang tidak pernah meninggalkan salat malam, tentang seorang wanita yang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah, tentang seorang wanita yang tidak pernah meninggalkan perbuatan baiknya,
dan tentang seorang wanita yang tidak pernah lepas bersedekah. Jadi wanita ini memiliki 4 sifat yang sangat mulia. Pertama, rajin sholat malam. Yang kedua, rajin puasa sunnah. Yang ketiga, rajin bersedekah. Dan yang keempat, rajin berbuat baik. 4 kemuliaan wanita ini dapat. Akan tetapi ada satu kelemahan wanita ini. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walakin yu'dhi jiranaha bilisaniha." Akan tetapi meskipun wanita ini rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, rajin berbuat baik, tapi lisannya tidak bisa dijaga sehingga selalu menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha. Wanita ini tidak ada kebaikan sedikit pun. Bal hiya min ahli nar. Bahkan wanita ini calon penghuni neraka, ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita ini, la khaira fiha. Wanita ini tidak ada kebaikan sedikit pun. Bahkan dia termasuk penghuni neraka. Ketika wanita ini menyakiti tetangganya, ternyata tidak menjamin sholat malamnya, tidak menjamin puasa sunnahnya, tidak menjamin sedekahnya, dan tidak menjamin perbuatan baiknya untuk memasukkan dia ke dalam sorga ketika dia tidak bisa menjaga lisan dari menyakiti tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tapi lihatlah wanita yang kedua. Wanita yang kedua ini wanita yang tidak rajin sholat malam, tidak rajin puasa sunnah, tidak rajin bersedekah karena sedikitnya harta yang dia miliki, dan tidak banyak berbuat baik karena waktu yang terbatas baginya. Akan tapi wanita ini senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla saja. Dia hanya melaksanakan 5 waktu sholat, walaupun sholat sunnahnya tidak terlalu sering. Dia hanya melaksanakan puasa-puasa wajib dan sedikit melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dia hanya melaksanakan zakat-zakat wajib dan sedikit sekali memberikan sedekah sunnah. Akan tapi wanita yang kedua ini dia berupaya menjaga lisan. Kata Nabi SAW, "Hiya min ahlil jannah." Wanita yang kedua adalah wanita penduduk sorga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa ternyata tetangga itu jannatuka wa naruk, bisa menjadi sorgamu dan bisa menjadi nerakamu. Itu maksudnya. Jadi tetangga itu bisa menjadikan kita ahlul jannah, tapi bisa juga menjadikan kita ahlun nar. Oleh karena itulah maka berbuat baiklah dengan mereka. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita yang kita berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Bahkan ada suatu ketika seorang laki-laki selalu disakiti tetangganya, sehingga kemudian ia melapor, keluarga ini melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fulan tetangga saya selalu menyakiti saya. Setiap hari lisannya sangat-sangat pedih kalau saya mendengarkannya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sini, keluarkan barangmu. Keluarkan barangmu dari rumahmu, letakkan barang-barangmu di tengah jalan." Kata Nabi, "Kamu pulang, keluarkan barang-barang rumahmu, letakkan di tengah jalan. Katakan setiap orang yang berkata kepadamu, 'Kenapa kamu mengeluarkan barang-barangmu sendiri?' Katakan kepada orang itu bahwa aku terusir karena tetanggaku. Aku seperti ini karena disakiti tetanggaku. Aku ingin pergi dari tetanggaku." Katakan ucapan ini kepada setiap orang yang bertanya tentang kamu. Maka ia lakukan apa yang disarankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ketika ada orang lewat, "Kenapa barang-barangmu dikeluarkan?" Dia mengatakan, "Si fulan menyakiti saya." Datang lagi orang kedua, "Kenapa Anda mengeluarkan barang-barang Anda?" Dia mengatakan, "Si fulan menyakiti saya." Begitu sampai akhirnya orang ramai tahu bahwa ia disakiti tetangganya sehingga merasa terusir dari rumahnya. Akhirnya orang-orang pun melaknat tetangga yang berbuat jahat ini. Karena tidak tahan laknatan manusia kepadanya, akhirnya dia orang kedua ini lapor lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa fulan dan fulan dan fulan mencela saya? Apa salah saya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faqad la'anakallah qablan nas."
Kata Nabi SAW, sungguh Allah telah melaknat kamu sebelum manusia melaknat kamu. Lihat ucapan Nabi SAW. Ya, faqad la'anakallahu qabla an-nas. Sungguh Allah telah melaknat kamu sebelum manusia melaknat kamu, karena kamu menyakiti tetanggamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian orang ini pun berjanji, ya Rasulullah, idzan la a'ud. Kalau begitu ya Rasul, saya tidak akan mengulangi lagi. Artinya tidak akan menyakiti lagi tetangga. Ini kisah-kisah ma'asyiral muslimin, ini kisah-kisah yang sebenarnya membuat kita merinding bulu-bulu kita. Ternyata kebaikan tetangga atau kebaikan kita kepada tetangga ini bisa mengantarkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara hukukul jar, hak-hak tetangga adalah selain kita mencegah untuk tidak menyakiti tetangga, yang kedua himayatul jiran, berupaya untuk melindungi tetangga kita. Melindungi dari apanya? Pertama, melindungi hartanya, melindungi kehormatannya, melindungi keluarganya, dan begitu seterusnya. Ya, kita lindungi terutama kehormatan dan badannya. Karena banyak orang itu yang kadang-kadang sepele urusannya, akan tapi berat akibatnya. Contoh, gara-gara anak kita dengan anak tetangga bertengkar, anaknya sudah akur, orang tuanya 7 turunan gak akur. Itu sering terjadi. Anak kita sudah akur, tetapi orang tuanya gak akur, hanya gara-gara membela anaknya masing-masing. Atau kadang-kadang juga ada tetangga itu yang gak mau anaknya masuk ke rumahnya. Anak tetangga itu gak boleh masuk, ya. Bahkan mencela, memaki. Ada sebagian orang tua itu melarang anaknya untuk bergaul dengan anak tetangganya. La ilaha illallah. Ikhwatu fiddin, mereka punya hak. Mestinya anak tetangga sama dengan anak kita. Ya, mereka ketika kita mendidik anak kita, didiklah anak tetangga kita. Mestinya seperti itu, karena mereka punya hak untuk itu. Ya, hak untuk dilindungi, terutama kehormatannya. Ya, kadang-kadang kita ini latah, ada tetangganya sedang bertengkar antara suami istri. Ya, kadang-kadang kita ikut-ikutan membicarakan tentang pertengkarannya. Ya, mungkin karena rumahnya berdempetan, sering mendengar ucapan mungkin suami istri yang bertengkar, akhirnya kita ceritakan kepada orang lain, akhirnya terjadi ghibah. Ma'asyiral muslimin, tidak boleh. Kita disuruh untuk supaya melindungi tetangga kita, terutama badan dan kehormatan serta hartanya. Oleh karena itulah maka sering saya ceritakan tentang satu kisah tetangga terbaik yang dicontohkan oleh seorang imam besar ulama Hanafiyah, Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi Abu Hanifah ini ketika dia berada di Kufah, dia memiliki tetangga yang tetangganya itu buruk akhlaknya. Jadi tetangganya ini sangat buruk, anak muda ini sangat buruk sekali. Jadi dia seorang pemabuk, pokoknya orang-orang yang suka melakukan kriminal. Lah, selalu kalau dia pulang, datangnya itu tengah malam. Jadi kalau dia pulang dari entah dari mana begitu, setiap hari dia pulang ke rumahnya jam 1, jam 2 gitu, dia datang ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya, bukannya dia tidur kelelahan, malah dia menyanyi. Dan itu membuat Abu Hanifah terbangun. Selalu setiap malam seperti itu. Ya, besoknya lagi begitu, besoknya lagi begitu, besoknya lagi begitu. Ya, bukannya selalu mengganggu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Akan tapi Abu Hanifah seorang imam yang sangat wara, yang sangat zuhud, yang sangat tinggi akhlaknya. Dia menjadikan sebab nyanyian anak muda tetangganya ini dijadikan ibrah untuk membangunkan dia melaksanakan qiyamul lail. Ya. Dan itu bertahun-tahun lamanya. Sampai akhirnya suatu ketika Abu Hanifah kebablasan tidurnya karena tidak mendengar senandung anak muda itu. Biasanya dia terbangunkan dengan nyanyiannya. Akan tapi dia bablas sampai subuh, dia baru ingat, loh, saya tidak bangun malam. Ya, akhirnya dia cari-cari anak muda itu, kemana yang biasa membangunkan dia. Ternyata setelah diselidiki, dia ditangkap karena kriminal yang dia lakukan. Apa yang dilakukan Abu Hanifah? Dia menyurati gubernur yang bersangkutan dengan kriminal itu.
ya, supaya dibebaskan tetangganya. Dibebaskan, akhirnya dibebaskan karena permintaan Imam Abu Hanifah. La ilaha illallah. Lihatlah ikhwatu fiddin, azan ya Allah, sudah menyakiti, ya, ditolong lagi. Ini kan hebat luar biasa. Berbeda dengan kita, masyaallah. Kalau memang tenang, kalau yang mengganggu kita di penjara kan kita tenang rasanya. Ya. Alhamdulillah. Karena banyak orang yang gara-gara satu tetangga tidak baik, satu RT baik, satu tetangga tidak baik, nggak kerasa dia di situ. Hanya gara-gara satu orang. Itu banyak terjadi seperti itu. Baik tetangga di masjid atau tetangga di pasar atau tetangga di rumah. Ya, tetangga di masjid gara-gara satu jamaah nggak suka, nggak mau ke masjid. Ya. Begitu seterusnya. Dan apa yang dilakukan Abu Hanifah ini juga pernah terjadi. Seorang ulama, saya lupa namanya, masya Allah, ulama ini luar biasa. Jadi dia memiliki rumah tingkat susun begini, ini tingkat 1, tingkat 2 di zaman tabi'in, tidak salah. Lah dia kalau di Arab itu biasanya rumah susun terbuat dari tanah. Ya, jadi tanah itu hanya tanah bata itu disusun ke atas begitu. Kemudian tingkatnya biasanya pakai pelepah daun bidara. Kemudian baru diaci pakai tanah. Sehingga kalau seandainya ada air dan air itu banyak, dia akan menetes ke bawah. Ya. Lah seorang alim ulama besar ini, dia seorang ahli ibadah, masya Allah, luar biasa. Dia punya tetangga yang tetangga ini tidak sadar menyakiti seorang alim ini yang ada di bawahnya. Jadi tempat WC-nya, tempat pembuangan hajat itu bocor sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Ya. Sehingga oleh seorang alim ini ditadahi. Kalau dia membuang kotoran, maka ditadahinya di bawah. Sudah penuh dibuang. Sudah penuh dibuang. Dan itu berlalu sampai 40 tahun lamanya. Si alim ini tidak mau beritahu orang yang di atas, karena dikhawatirkan kalau dia memberitahu, dia akan merasa kesusahan, kepayahan, atau tersinggung atau apalah, sehingga dia biarkan seperti itu. Tapi dengan kesabarannya, ia tadahi tempat najis itu sudah penuh, dibuang lagi, sampai suatu ketika dia sakit parah, dan menjadikan sebelum kewafatannya dia memanggil tetangga yang di atas, memberitahu kondisi yang sesungguhnya, bahwa tempat yang pembuangan najis itu sampai menetes ke bawah, dan itu sudah berlalu bertahun-tahun lamanya. Cuma dia mengatakan, aku memberitahu ini bukan karena aku benci kepadamu, akan tapi karena aku tahu jangan-jangan umurku tidak panjang lagi, kemudian nanti engkau akan mendapatkan tetangga yang bukan seperti diriku, sehingga akan menjadi musuhan denganmu. Ya, maka diberitahu. Ya, disitulah dia baru sadar, akhirnya dia meminta maaf karena sudah 40 tahun lamanya. Bayangkan, dia hanya menadahi air seninya, air najisnya, dan kalau diberitahu takut tersinggung dengan ucapannya. Itulah kisah-kisah ulama itu, bukan dongeng ini, sebuah kisah nyata dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, bagaimana mereka menghargai tetangga. Kemudian yang ketiga, al-ihsanu ilal jar, yaitu hak yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga. Ihsan ini, berbuat baik ini ada beberapa macam. Pertama, seperti melakukan takziah kalau tetangga kita mendapatkan musibah. Takziah artinya, takziah itu memberikan nasihat kesabaran. Jadi kalau tetangga kita kena musibah, datang ke rumahnya, minimalnya dikurangi kesedihannya. Takziah itu diingatkan kebaikannya. Kalau dia mungkin suaminya meninggal, diingatkan kebaikan suaminya. Datang ke istrinya, Bu, suami ibu itu masya Allah dulu sangat baik sekali. Mudah-mudahan kebaikan dia mengantarkan dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Itu nggak apa-apa. Ya, jangan disebutkan keburukannya. Dulu suami ibu itu punya hutang sama saya. Ya, dulu suami, ya, tambah nangis lah. Udah kehilangan suami, dibebankan hutang lagi. Ya. Ikhwatu fiddin azani Allah. Jadi takziah itu artinya menghibur. Takziah itu menghibur. Selain daripada kita memberi sesuatu, entah beras, entah apa ya, tapi yang dibutuhkan saat orang kena musibah itu hiburan sebenarnya.
hiburan takziah itu kesabaran supaya dia sabar menerima musibah. Kemudian yang kedua juga termasuk ihsan adalah tahni'atuhu indal farah, yaitu mengucapkan selamat kalau dia senang. Ya, artinya ikut senang ketika dia senang, ikut susah ketika dia susah. Jangan dibalik. Ya. Kemudian juga iyadatul marid, kalau dia sakit kita kunjungi bagaimana kondisinya. Kemudian juga bida'atus salam, memulai dengan mengucapkan salam. Kemudian juga tolakatul wajhi indal liqa, menampakkan wajah raut muka yang berseri ketika bertemu dengan saudaranya. Ataupun irsyaduhu ila ma yanfa'uhu, memberikan nasihat kepada yang bermanfaat untuk hidupnya. Dan begitulah banyak, termasuk ihsan kembali kepada uraf, ya. Ihsan kita kepada tetangga itu kembali kepada uraf, kebiasaan manusia apa yang bisa, karena tetangga ini bermacam-macam. Azani Allah wa iyyakum. Ada tetangga ini orang miskin, cara memuliakannya tentu dengan memberi makan, santunan. Ada tetangga ini orang kaya, tidak mungkin antum samakan dengan orang miskin. Ya, orang miskin antum kasih 1 bungkus super mie, orang kaya dikasih 1 bungkus super mie, ya, kan berbeda cara penghormatannya. Mungkin orang kaya tidak perlu 1 bungkus super mie, tapi mungkin butuh pujian. Kita puji, kita hormati. Ya, oh tetangga kita ini pejabat, jangan samakan. Ya, oh pejabat ini harus begini ngomongnya. Oh ini orang biasa harus begini. Jadi maksudnya ikram, memuliakan tetangga itu disesuaikan dengan tetangganya siapa. Ya, apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya, apakah dia pejabat, ataukah rakyat biasa, apakah dia orang kafir, ataukah dia muslim, maka dilihat kondisinya. Karena kalimat ikram, makanya Nabi SAW mengatakan fal yukrim, menggunakan kalimat ikram, hendaklah muliakan. Rasul tidak mengatakan hendaklah beri makanan, hendaklah beri uang, hendaklah beri pakaian. Tidak demikian, karena tidak semua orang itu dihormati dengan cara seperti ini. Ya. Kadang-kadang orang diberi, dia merasa bahwa marwahnya turun. Saya ini nggak butuh pemberian, ambil saja. Ya, kadang-kadang orang nggak butuh seperti itu. Ya, oleh karena itulah maka Nabi menggunakan gaya bahasa fal yukrim, hendaklah muliakan. Kalimat muliakan ini disesuaikan dengan siapa tetangga kita. Kan ada orang miskin yang mungkin dengan cara memuliakannya berikan makanan. Ya, kalau dia orang kaya mungkin dengan cara sanjungan, pujian dan begitu seterusnya. Kalau dia orang kafir mungkin dengan pendekatan supaya dia mengenal keindahan Islam. Dan banyak sekali cara-cara kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kemudian yang keempat, ihtimalu ada'il jah. Ini juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu sabar walaupun tetangga kita menyakiti kita. Kadang ada orang itu yang cepat-cepat ingin pindah rumah, sehingga dia cepat jual rumahnya, yang penting keluar dari tetangganya. Ternyata dia beli rumah baru, ternyata dapat tetangga lebih buruk daripada sebelumnya. Terjadi seperti itu. Atau mungkin betul dia keluar dari kejahatan tetangganya, tetapi dia memasukkan orang yang lebih jahat sehingga menjahati tetangganya. Ya. Itu kan sama saja artinya. Kita keluar dari, kita jual rumah ini. Yang namanya pembeli itu ada 2 orang. Mungkin dia orang baik, mungkin dia orang jahat. Kalau orang baik, artinya tetangganya yang pernah mungkin bertetangga dengan kita merasa nyaman karena kita masukkan orang seperti kita. Coba kalau seandainya antum jual rumah ini kepada orang jahat, apa yang terjadi? Yang tadinya tetangga kita ini dekat dengan kita aman, jadi tidak aman karena kita jual rumah ini ke orang yang jahat. Makanya para ulama mengatakan kalau Anda hendak jual rumah, tawarkan kepada tetangga dulu sebelum kepada yang lain. Kalau dia tawarkan kepada orang lain sementara tetangganya punya keinginan untuk membeli, maka hakim berhak membatalkan jual belinya. Ya. Karena tetangga itu punya hak syuf'ah dalam ilmu fikih itu. Punya hak, tawarkan dulu. Kalau nggak punya uang lain cerita. Tapi adab seperti ini sudah nggak ada di masyarakat. Yang penting siapa yang mau beli rumah saya lebih tinggi harganya, entah siapa saja, mau jahat mau baik, yang penting dikasih, kan begitu modelnya. Ya, padahal dalam Islam tidak demikian. Jual rumah itu juga ada adab akhlaknya. Nggak sembarangan, tawarkan dulu. Ya, dan lihat yang membeli rumah ini orang baik atau orang jahat. Ya, kalau orang baik, alhamdulillah, berarti kita meninggalkan kebaikan di tempat ini. Tapi kalau orang jahat, akhirnya kita dapat laknatnya. Ya, bisa saja seperti itu.
Oleh karena itulah maka ihtimalu ada'il jar itu sangat penting sekali. Kemudian di antara taksir fi haqqil jar ada sebagian akhlak yang kurang bagus, ya, yaitu seseorang meremehkan hak tetangga. Salah satunya adalah mudhayaqatul jar, menyempitkan tetangganya. Caranya dengan apa? Mungkin dia punya rumah, ya, dia punya mobil, tapi parkirnya di depan rumah orang. Ya, sampai motornya yang punya rumah itu nggak bisa karena ada mobil kita jongkrok di situ. Ya. Atau mungkin kita punya pohon mangga, dibiarkan cabangnya kemana-mana. Ya, mereka yang nyapu, kita yang makan buahnya. Ya, itu sering terjadi seperti itu. Kalau dia berpikir bahwa ini bisa menyakiti tetangga, sebenarnya kalau antum tidak mau menebang mangganya, bilang nih yang batang ke sini ambil Pak, ini bagian Bapak. Ya, ini yang dahan ke sini ambil nih bagian Bapak. Mestinya seperti itu. Ya, tapi tidak. Dia mau enak buahnya, orang suruh nyapu daunnya. Oleh karena itulah maka ini termasuk mudhayaqatul jar, tidak diperbolehkan, ya. Dan ini bisa menyakiti tetangganya ataupun mungkin membuang sampah sembarangan. Ya, antum habis nangkap tikus begitu, lem tikus, banyak tikusnya di rumah, taruh di tong sampah. Yang penting rumahnya nggak bau, tetapi tetangganya membawa dengan bangkai tikus. Itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Atau dia buang sampah sembarangan, buang kotoran sembarangan. Dia tidak peduli orang lain bau atau tidak bau, yang penting dirinya saja. Ini juga termasuk mudhayaqatul jar, tidak diperbolehkan. Atau mungkin antum buat sumur, ya, nggak ditutup sumurnya, anak tetangga masuklah situ nyemplung. Ya, jadi banyak hal-hal yang kadang-kadang di masyarakat kita perhatikan, tidak peduli dengan hak tetangga, dan itu merasa hal-hal yang biasa-biasa saja. Padahal termasuk at-taksir fi haqqil jar. Ataupun yang kedua termasuk taksir fi haqqil jar, meremehkan hak tetangga adalah hasadul jar, yaitu hasad kepada tetangganya, yaitu tamanni zawali nikmatil mahsud. Jadi hasad itu berangan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dihilangkan. Ya Allah, mudah-mudahan, kan ada orang, kalau orang awam, masyaallah, saya perhatikan ucapan orang-orang awam itu, ya, apa yang dikatakan para ulama ini betul. Kalau orang tidak ngaji, tidak tahu, nggak kokoh akidah dan agamanya, maka hasad di kalangan manusia itu memang banyak sekali. Ya, tetangganya rumahnya baik, tetangganya baru beli mobil, tetangganya baru beli rumah, tetangganya baru renovasi rumah, tetangganya. Kadang-kadang yang sakit itu tetangga sebelahnya. Entah apa, nggak paham. Hanya karena mikirkan, terus melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya, sementara dia tidak sanggup mencapainya. Akhirnya kemudian menuduh hal-hal yang tidak-tidak. Akhirnya terjadilah hasad yang sangat-sangat dilarang dalam Islam. Kalau hasad yang diperbolehkan itu adalah ghibthah namanya. Artinya begini, ghibthah itu kalau ada seseorang punya kekayaan dan dia ahli infak, maka dia mengatakan, ya Allah, berikan harta seperti dia biar aku juga berinfak sama seperti dia. Nah, itu bukan hasad. Nah, ataupun ada seorang alim, dia suka mengajarkan ilmunya, dia mengatakan, ya Allah, berikan ilmu seperti orang alim itu biar aku bisa mengajarkan seperti orang alim itu. Nah, itu bukan hasad, itu ghibthah namanya, dan itu sangat dianjurkan. Tapi hasad berbeda dengan ghibthah. Karena hasad itu mendoakan, ya Allah, hancurkan usaha dia biar usaha saya saja yang jalan. Nah, seperti itu hasad namanya. Ya Allah, janganlah kemudian ya berikan kekayaan, berikanlah kekayaan itu untuk saya saja. Lah, ghibthah dengan hasad berbeda. Makanya ghibthah itu sangat dipuji dan hasad sangat dicela. Dan hasad itu bisa menghilangkan kesalahan, bisa menghilangkan pahala seperti api bisa melalap kayu bakar. Itulah Nabi SAW bersabda tentang masalah hasad. Kemudian ihtiqarul jar wasukhriyah. Ya. Yang ketiga di antara taksir meremehkan hak tetangga adalah meremehkan dan menganggap kecil tetangga, entah karena bodohnya tetangga tidak sekolah, atau mungkin tetangga kita ini jahil, atau mungkin dia orang fakir, orang miskin, ya, sehingga meremehkan, ya, nggak mau undang, kalau acaranya itu dibiarkan saja. Dia punya walimah pun dia terakhir diundangnya. Kalau masih lebih undangannya baru dikasih, ya, kalau enggak ya enggak. Karena alasannya buat apa undang dia? Ya, nggak ada istilahnya datang nggak menggenapkan, pergi nggak mengganjilkan. Ya, adanya seperti tidak adanya. Nah, ini kan meremehkan namanya. Ya, oleh karena itulah maka
Bukan Islam bukan melihat masalah kekayaan atau apa, karena Islam itu dilihat hanya ketakwaan seorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga tatabbu auratil jar, berupaya untuk membongkar aib tetangganya. Ini termasuk tafsir. Kemudian juga tanfirun nas minal jar, melarikan manusia dari tetangga. Dan ini biasanya tetangga pasar yang seperti ini. Kalau tetangga rumah jarang, tapi kalau tetangga pasar biasanya seperti itu. Bagaimana orang itu melarikan dari tetangganya? Ya, jangan beli di sana mahal, beli di sini saja. Ya. Tahu nggak barangnya itu nggak berkualitas, ini berkualitas. Padahal tetangganya sama-sama jual bawang, sama-sama jual garam, sama-sama jual pakaian, sama-sama jual ini. Ini tafsir ikhwatufiddin. Tetangga itu bukan di samping rumah saja, termasuk tokonya di samping tokonya. Ya, termasuk juga antum ke masjid, sering duduk di masjid satu sop dengan antum, itu tetangga antum. Ya, maka tidak boleh tafsir fi hukukil jar, salah satunya tamthilun nas minal jar. Kemudian juga at-ta'addi ala hukukil jar, yaitu melampaui batas dari hak-hak bertetangga. Seperti antum punya kambing, tidak diikat, dibiarkan masuk ke ladang orang. Nah, itu kan namanya melampaui batas. Ya. Jadi Nabi SAW, ataupun antum punya sawah gitu, ya, dicampur masuk ke tanah orang. Ya. Jadi tadinya 1 jengkal jadi 1 meter tanah orang masuk. Ya. Ataupun meletakkan patok. Makanya Nabi SAW melaknat orang yang menggeser batas tanah. Kata Nabi SAW, siapa yang mengambil 1 jengkal tanah, maka Allah akan kalungkan 7 lapis ke bumi ini. Ya, bayangkan 1 jengkal kalau digali 7 lapis, itu berapa truk gitu tanahnya. Itu 1 jengkal saja kita ambil, digali 7 lapis bumi. Lah itu 7 lapis itu akan dijadikan satu, kemudian dikalungkan di lehernya. Itu kalau ngambil tanah 1 jengkal. Gimana kalau 1 hektar? Ya khotufidin azani Allah wa yakum. Oleh karena itulah maka Nabi mengatakan la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah tapal batas tanah yang bukan haknya. Kemudian juga termasuk tafsir laqillatul i'tida'i bi ta'limi auladil haqqil jar, yaitu sedikitnya perhatian tentang anak-anak tetangga, dibiarkannya anak tetangga, tidak dididiknya. Ataupun dengan cara khiyanatul jar, berkhianat kepada tetangganya. Ataupun qillatul ihsan ilal jar, sedikitnya berbuat baik kepada tetangganya, atau bahkan mungkin mencuri harta tetangganya, menyakiti anak-anak tetangganya. Ini termasuk qillatul jar, ataupun apa? Taksir fi hukukil jar, yaitu meremehkan tentang hak-hak bertetangga. Wallahu a'lam bishawab. Khotufidin azani Allah wa yakum. Jam 9 insyaallah kita lanjutkan dan kesempatan. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Insyaallah pada minggu depan kita jelasin yang ketiga. Ya, kita buka tanya jawab saja. Fadhal. Apabila ada seseorang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat maka dia akan maka kalimat seperti itu termasuk kategori mengatakan Gimana ya, Pak? barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Apakah termasuk itu dikategorikan termasuk kafir? Tidak. Alhamdulillah, menghukumi kafir atau tidak kafir seseorang itu ada 2. Pertama, ta'yinul am dan ta'yinul khas. Artinya ta'yin secara umum dan ta'yin secara khusus. Penentuan secara umum dan penentuan secara khusus. Kalau penentuan secara umum gak apa-apa, mengatakan siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Kan tidak menunjuk hidung. Ya kan, tidak menunjuk siapa orangnya. Tetapi kalau sudah kemudian menunjuk perorangan,
kamu tidak sholat, kamu kafir. Nah, itu berbeda. Ya. Jadi hukum umum berbeda dengan hukum khusus. Kalau siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir, silakan saja mengucapkan kalimat itu. Karena memang hadisnya mengatakan seperti itu, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Tapi kalau sudah menunjuk hidung kamu kafir, nah ini tidak bisa. Tidak boleh kita main tunjuk-tunjuk kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir sebelum ada pertama syurut, syarat-syarat tegaknya, layaknya orang ini dikafirkan. Yang kedua, terangkatnya mawani, pencegah-pencegah orang ini layak dan tidaknya dikafirkan. Dan itu disebutkan para ulama dhawabitnya, tidak sembarang. Makanya kita ahli sunnah diajarkan tidak sembarang mengkafir-kafirkan orang. Ya, tapi kalau kafir secara umum, ya siapa yang mencela sahabat dia kufur. Ya, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Tiba-tiba ada orang mengatakan Al-Quran makhluk, Ustaz, kamu kafir? Gak bisa. Ya. Kenapa? Lihat dulu ucapannya. Kamu mengatakan Al-Quran makhluk, ini apa dalilnya? Ada syubhatnya di kepalanya. Hilangkan dulu syubhatnya. Kalau sudah hilang syubhatnya, ternyata dia dengan unsur kesengajaan mengucapkannya, dengan ilmu yang ia miliki dan sengaja untuk menyimpangkan Al-Quran kepada yang bukan maksudnya, barulah kita kafirkan. Setelah adanya proses tentunya. Ya, tapi kalau hukum nggak apa-apa untuk menakut-nakuti orang. Siapa yang meninggalkan sholat bisa kufur. Allah Akbar. Ya. Bagaimana kalau tetangga itu lalu hobinya menghidupkan musik, jadi itu mengganggu kita untuk sholat ini. Iya, alhamdulillah. Pertama, antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya tetangga diberikan hidayah dan taufik. Karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang Islam. Maka doakan tetangga kita yang suka mengganggu kita supaya mendapatkan hidayah. Karena kalaulah mereka tahu, tentu mereka tidak akan mengerjakan. Kalau mereka tahu hukumnya, pasti mereka tidak mungkin menyetelnya. Karena ketidaktahuan mereka itulah maka mereka menyetel musik kencang-kencang sehingga mengganggu tetangga. Karena ketidaktahuan, pertama kita berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak tahu. Yang kedua, berusaha berdakwah, mendakwai tetangga kita, datang kepada tetangga kita jelaskan hukumnya. Ya, kalau memang dia tidak terima, ya minimalnya tidak mengganggu kita. Kalau dia tidak menerima, tidak masalah, tetapi jangan mengganggu kita. Mungkin dikecilkan volumenya sehingga tidak mengganggu kita. Syukur-syukur antum bisa menyadarkan dan menjelaskan hukum-hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sehingga dia berhenti dari melakukan itu lebih baik. Tapi kalau seandainya orang tidak mau tetap mendengarkan, ya sudah biarkan, karena kita tidak maksa orang untuk mengikuti kita. Ya, kita tidak bisa maksa orang untuk mengikuti kita hanya menyampaikan. Ya, kalau enggak juga nggak bisa, ya tuh bersabar di situ, mau diapakan lagi? Mau berperang, ya nggak mungkin. Ya, atau bersabar, atau pindah dari situ, cari lingkungan yang lebih baik. Kalau memang tidak dapat lingkungan yang baik, hijrah dari situ. Tapi kalau antum bisa sabar dan mendakwai, itu ladang amal antum di situ. Tapi kalau antum tidak sadar, karena antum perlu tahu bahwa lingkungan orang yang sudah mengenal sunnah dengan lingkungan orang yang tidak mengenal sunnah itu berbeda, jihadnya berbeda, pahalanya juga berbeda, ladang dakwahnya juga berbeda. Antum hidup di kalangan orang yang sudah kenal sunnah, antum nyantai saja, mau mengerjakan sunnah apa saja, nggak ada yang mencela antum. Tapi coba antum mengerjakannya di tengah-tengah orang yang tidak sepaham dengan antum. Dari segi pakaian aja tuh udah dikritik, belum penampilan, ya, belum keyakinan. Oleh karena itulah maka Nabi SAW mengatakan, Inna min waraikum ayyamas sabrin. Sesungguhnya di belakang kalian kelak ketika kalian berdakwah ada hari-hari kesabaran, kata Nabi SAW. Lil amilina minkum, orang-orang yang berpegang kepada sunnah di antara kalian sama dengan pahala 50 sahabat di antara kalian. Artinya Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang memegang sunnah Nabi SAW di tengah-tengah sunnah diwafatkan sehingga ada pertentangan antara dia dan umatnya, itu lebih
pahalanya lebih besar daripada orang yang memperjuangkan sunnah di tengah-tengah sunnah sudah beredar. Tetapi kan tidak semua orang yang sanggup. Ya, banyak orang yang kemudian tumbang sebelum tujuan. Akhirnya putur, bukannya menyebarkan sunnah, dia katut kepada orang yang ada di situ. Ya, pertama ikut acara biasa, nggak apa-apa lah, menghormati tetangga. Ikut acara-acara maksiat. Yang kedua jadi panitianya. Yang ketiga pendananya. Lama saya ini kan masalah kalau gini. Ya, Ustaz, ada seorang mengatakan bahwa ada Al-Quran, Majmu' dan surat Angkasa. Orang ini mu'alaf dan suaminya menjadi pendakwah dalam suatu kelompok. Bagaimana hukumnya? Saya tidak paham. Al-Quran, Majmu' dan surat Angkasa maksudnya apa? Tidak paham dengan pertanyaan wallahu a'lam. Ya, mungkin antum bisa pahamin apa? Nggak paham juga. Coba yang agak pernah dengar. Belum pernah dengar? Hah? Majmu' Majmu' Syarif dan angkasanya Apa gini kan? Ayat-ayat untuk itu mungkin. Orang menyampaikan kepada orang lain bahwa jadi ada namanya Majmu'. Ada Majmu' itu ada namanya surat Angkasa. Bila dibaca gini begitu. Orang itu. Allah alam. Ini saya baru mendengar Quran Majmu' surat Angkasa. Saya baru Allah alam. Itu ayat yang digunakan untuk jimat-jimat itu, Ustaz. Di Majmu' Syarif itu. Oh, nggak boleh lah itu. Kalau haram nggak boleh. Bisa mungkin. Ya, ayat-ayat yang digunakan untuk tanggal-tanggal dan jimat haram hukum. Wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Allah mengatakan jangan kau jual ayat aku dengan harga yang murah. Orang yang jual tanggal-tanggal itu menjual ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang penggalan ayat-ayat sebenarnya bukan ayat, karena ayat kalau tidak lengkap bukan ayat namanya. Bukan Quran namanya. Kalau ada satu ayat kok dipenggal, itu bukan ayat. Karena ayat harus sempurna. Ya. Dan ayat-ayat seperti ini nggak boleh. Karena ayat diturunkan itu untuk diibadahi bacaannya, bukan untuk dijadikan tanggal. Bahkan para ulama mengatakan seperti membuat kaligrafi pun kalau tidak bisa dibaca, maka itu termasuk istihza dengan Al-Quran. Ya, buat kaligrafi dituliskan ayat-ayat yang tidak bisa dibaca ayatnya. Padahal Quran itu diturunkan untuk diibadahi bacaannya. Ini nggak bisa dibaca karena terlalu indahnya, belat-belit ke sana kemari. Ya, sehingga tidak bisa dibaca. Bagaimana ini, apa ini, surat apa, tidak paham. Nah, ini sebagian para mengatakan istihza, dikhawatirkan mengolok-olok Al-Quran. Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang pertama dalam rangka kita menjaga lisan. Sebenarnya saya pernah mendengar istighfar itu tidak boleh diucapkan di luar masjid. Istighfar tidak boleh diucapkan di luar masjid. Harus dalam masjid begitu. Yang orang Iya. yang sering mengajar saya kalau kantor kan ya sering sekali dilakukan oleh khususnya di rapat itu pas mendekati sholat zuhur seperti itu. Jadi saya ketika sudah masuk ke sholat, saya main tinggal Minta izin gitu, keluar. Atau tinggal aja gitu. izin kadang juga nggak kena, kalau izin kadang Ada izin. tetap aja dilanjutkan kan, Iya. disuruh pindah. Iya. Ya, kadang saya langsung ketika saya sampaikan kita nggak boleh seperti itu di dalam Islam. Kita harus itu dulu, karena kita juga nggak boleh terlepas. Karena kan ini masalah kita dengan Allah kan. Hasan. Ya, bismillah. Yang pertama tentang apa istighfar boleh dibaca di luar sholat, di luar masjid boleh, nggak ada masalah.
Istighfar itu bagian daripada zikir dan bagian daripada lafaz taubat. Tapi taubat bukan istighfar, istighfar bukan taubat. Ingat, orang bertobat mengucapkan istighfar apakah cukup? Tidak cukup. Karena istighfar itu hanya sekedar i'lan, sekedar pemberitahuan bahwa saya bertobat kepada Allah, belum berupa perbuatan. Makanya Allah mengiringkan kalimat istighfar dengan taubat. Orang minum khamar seperti ini, neguk, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa dikatakan taubat? Enggak, walaupun dia sudah mengucapkan astagfirullah, tapi kan belum meninggal kan? Karena istighfar itu ucapan, taubat itu perbuatan. Makanya harus digandengkan antara istighfar dan perbuatan. Lisannya astagfirullahaladzim, tangannya lempar khabarnya lah. Ya. Jadi tidak bisa, istighfar tidak cukup dalam bertobat. Harus ada yang taubat. Karena istighfar itu i'lan, ucapan lisan, taubat itu perbuatan badan. Jadi harus dikorelasikan antara dua perkara ini. Ya, istighfar dan juga taubat. Dan suatu ketika Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala didatangi 3 orang. Yang satu mengatakan, wahai Hasan, saya sudah lama menikah, Allah tidak pernah berikan karunia anak kepada. Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum, mintalah kau ampun kepada Rabb. Kemudian orang kedua mengatakan, ya Hasan, sesungguhnya desa kami sudah lama tidak hujan, kekeringan, paceklik di mana-mana. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru rabbakum, mintalah kau ampun kepada Rabb. Kemudian yang ketiga mengatakan, ya Hasan, sesungguhnya saya sudah banyak berusaha mencari uang kesana kemari, akan tapi Allah tidak kunjung berikan rezeki. Artinya tetap aja kondisinya seperti ini, kere, miskin. Ya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfiru rabbakum, mintalah kalian ampun kepada Rabb kalian. Kemudian ditanya Hasan Al-Basri, ya Hasan, kenapa engkau menyuruh mereka untuk istighfar pada orang yang belum punya anak, kepada orang yang meminta hujan, kepada orang yang mencari rezeki? Kenapa kau mengatakan istaghfiru rabbakum? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, tidakkah engkau mendengar ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, maka dia pun menjawab dengan jawaban yang sama yang aku sampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, tidakkah engkau mendengar firman Allah azza wa jalla ini, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala yursilis samaa 'alaikum midrar, akan menurunkan hujannya kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian anak keturunan dan harta yang melimpah ruah. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan kebun-kebun yang sangat indah dan sungai-sungai yang mengalir kemana-mana. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bahwa ternyata istighfar itu faedahnya banyak. Ya. Makanya Hasan Al-Basri berikan fatwa seperti itu. Anda enggak punya anak, istighfar. Anda enggak punya rezeki banyak, istighfar. Anda paceklik, istighfar. Karena ternyata istighfar ini kunci membawa kesuksesan. Kunci membawa sukses salah satunya istighfar. Banyak, salah satunya saja istighfar maksudnya. Ya, sebenarnya kunci sukses itu banyak. Kalau kita mau jadi orang sukses itu bisa. Karena setiap hari kita ini bisa menjadi orang sukses. Ketika antum bangun di hari ini ingin tidur dan Anda memberikan target subuh harus bangun, kemudian betul-betul antum bangun, Anda sudah menjadi orang sukses. Dalam poin ini maksudnya. Atau seorang ibu, anaknya lagi nangis,
Kemudian ibu itu bagaimana supaya anaknya tidak nangis? Berhasil. Ibu itu sudah sukses dalam poin ini. Ya kan? Saudara, ini hari ini ngaji nih di mana? Di Oma ini. Ya, ternyata saudara sukses sampai ke sini. Saudara telah sukses dalam poin ini. Jadi poin kesuksesan itu kalau kita kumpulkan dalam sehari itu banyak sekali. Nah, salah satunya adalah makanya kalau kita ingin menjadi sukses, ambil poin-poin yang banyak ini. Maka salah satu kesuksesan itu dengan sayyidul istighfar. Dengan astagfirullah, astagfirullah tadi. Jadi astagfirullah itu zikir bisa diucapkan di mana saja, tidak harus di masjid, di mana saja. Apalagi astagfirullahaladzim ini adalah kalimat taubah. Jadi ketika antum melakukan perbuatan salah, maka bersegeralah istighfar, astagfirullah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk banyak maka dia menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar ketika digempur dengan istighfar, maka dosa itu akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itulah maka perbanyaklah istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Ya, walaupun mungkin kita belum bisa meninggalkan dosa 100%, karena sering saya katakan bahwa arti tobat itu bukan orang yang tidak mengulangi kesalahan, akan tapi arti tobat itu orang yang kalau berbuat salah dia segera kembali ke Tuhannya. Itu arti tobat. Ya. Sebab kita bukan malaikat. Sekarang tobat tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Mana ada manusia itu makhluk khata wa nisyan. Tempat kesalahan dan dosa, semua manusia pasti dosa. Makanya ada tobat setelah adanya kesalahan. Kalau tidak punya salah, apa yang ditobati? Sementara Allah suka kepada orang-orang yang bertobat. Kalau tidak ada kesalahan lagi, tidak ada orang yang bertobat. Makanya Allah mengatakan dalam hadis kursi, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku akan musnahkan kalian dan aku akan ganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar kepadaku dan aku ampuni dosanya. Menunjukkan bahwa kalimat istighfar ini adalah kalimat yang merupakan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa dibaca di masjid, itu adalah masjid, tidak masalah. Kecuali tempat-tempat yang tidak boleh dibaca seperti di WC, tidak boleh. Ya antum sambil buang hajat, astagfirullah, tidak boleh. Karena itu bukan tempatnya. Ya. Kemudian tentang masalah rapat pas mendekati waktu sholat, maka ahsannya antum izin keluar minta sholat, siapapun dia. Karena hak Allah itu lebih utama daripada hak hamba. Ya, meninggalkan kewajiban itu lebih bahaya daripada mengerjakan keharaman. Ingat itu kaidah. Meninggalkan kewajiban lebih fatal, lebih besar dosanya daripada orang itu mengerjakan keharaman. Contoh, Anda meninggalkan sholat, ini lebih fatal. Anda meninggalkan sholat lebih fatal daripada Anda berzina. Kenapa? Kalau berzina, seseorang tidak menjadi kafir, tapi meninggalkan sholat orang bisa kafir. Meninggalkan kewajiban bisa kafir. Tapi orang berdusta, berzina, berbuat curang dalam berdagang, dan begitu seterusnya melakukan keharaman, kecuali kalau keharamannya menjerumuskan kepada kesyirikan. Karena tidak semua yang haram itu syirik, tapi semua yang syirik pasti haram. Ya. Tapi yang jelas masyarakat muslimin bahwa meninggalkan kewajiban berat bagi seorang muslim. Maka kalau antum masuk di rapat dan mendekati waktu sholat, maka kalau bisa antum nasihati. Ya, kita ini orang Islam, kita bukan negeri kafir, kita hidup di negeri Islam. Alhamdulillah, ya kita tidak hidup di negeri kafir, kita di negeri Islam. Oleh karena itulah maka izin atau antum keluar sholat tidak masalah. Loh, tidak, waktu sholat itu tidak panjang. Kata siapa waktu sholat itu panjang? Waktu sholat itu terbatas, tidak panjang. Ya. Karena tidak ada adzan itu jam 2. Kalau duhur adzan pasti jam 12 lebih. Tepat waktu artinya. Kalau ada orang adzan jam 2, orang ini pertama mungkin ngelindur, nggak sadar begitu, atau baru bangun tidur. Ya. Waktu itu ada dua, ada waktu ikhtiyari, ada waktu ittirah. Kalau dia paham, waktu sholat itu ada dua. Ada waktu ikhtiyar,
di mana ketika orang itu tidak dalam kondisi terpaksa, maka dia tidak boleh mengeluarkan dari waktunya. Dan yang kedua ada waktu idtirar. Waktu idtirar itu waktu terpaksa karena ada udzur sehingga akhirnya molor waktunya. Contoh waktu Isya. Waktu Isya ini ada dua, waktu ikhtiar sampai separuh malam dan waktu idtirar sampai waktu subuh. Ya. Apa sih maksudnya ikhtiar dengan idtirar itu? Ikhtiar ini maksudnya waktu pilihan di mana antum tidak melakukan aktivitas atau melakukan aktivitas tapi bisa ditinggalkan. Maka orang yang seperti ini waktu isyanya sampai separuh malam. Akan tapi di sana ada waktu idtirar, waktu terpaksa. Mamanya antum ketiduran, tahu-tahu ketiduran jam 3 baru bangun. Berarti hilang waktu ikhtiar bagi dia. Masuk ke waktu idtirar. Jadi masih ada waktu untuk sholat subuh sampai sholat isya sampai subuh. Lah ini harus dipahami. Ya. Dan ini dicatat dalam ulama fikih dalam kitab-kitab mereka. Nah, cuman yang ma'ruf di masyarakat kita ya waktu duhur ya sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, kan begitu. Ya dipahaminya seperti itu. Karena tidak ngaji, sehingga akhirnya masih lama, ya kurang setengah jam, akhirnya main setengah-setengah. Maghrib setengah isya, isya setengah subuh, subuh setengah duhur, kan begitu. Masyaallah muslimin, ini terlalu masalah sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Apalagi Nabi mengatakan tidaklah yang mengakhirkan waktu sholat kecuali munafik. Orang yang suka mengakhir-akhirkan sholat itu munafik. Karena apa? Orang-orang yang malas saja yang sholat mengakhirkan waktu. Kalau nggak malas nggak mungkin dia mengakhirkan waktunya. Makanya kalau di rapat di sidang, ya kemudian mereka mengakhirkan waktu sholat, jangan-jangan hati-hati mereka itu dipenuhi dengan syarat kemunafikan. Ya, itu harus mendakwai mereka. Kalau nggak bisa dakwai, pergi saja. Enggak. Apa kemudian dengan itu atau dipecat gara-gara sholat? Enggak. Ya, kalau enggak sholat aja. Wallahu a'lam. Gimana ya? Samar-samar. Kalau tetangga katanya ada yang berbuat maksiat. Gimana? Ada tetangga berbuat maksiat, dia tidak bisa merubah, apakah kita? Maksudnya Gitu ya? Di situ kan di kamar-kamar sebelah itu kan namanya mereka tuh bernikah gitu. Nah, di sebelah lain, sebelah lagi minum cara kita tinggal tetangga rumah gitu kan. Ini kita analisa kita tak mampu, apakah kita kena Besar. dia daripada besar dia iya. Iya, Nabi SAW jelas mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau antum RT-nya, antum sanggup. Tapi antum kalau bukan RT-nya mungkin nggak sanggup. Artinya kalau punya kekuasaan, antum RT, RW atau antum pemilik rumah situ, ya, antum sanggup. Antum pemilik toko, saya sewakan ini bukan untuk ini. Ya. Makanya awalnya nyewanya untuk warung, atau dibuat untuk tempat maksiat. Bukan mampu mencegahnya, ini punya saya. Ya, saya berhak. Nah, berarti kalau punya kekuasaan. Tapi kalau tidak punya kekuasaan, fa illam yastati fa bilisan. Dengan lisan nasihat. Nasihat ini bisa tertuang dalam tulisan. Ya, antum beli buku-buku, beri sama tetangga kita buku-buku, bisa dengan kaset, ya, atau mungkin nitip omongan sama orang yang disegani. Tolong ya nasihati dia, karena kita nggak mampu, tapi nyambungkan lidah ke orang. Itu juga termasuk lisan. Tidak harus langsung begitu. Ada yang kalau langsung itu tidak terima, harus dicarikan orang yang disegani dulu. Ya, maka kita tak apa nyambung lidah dengan orang lain. Atau kalau memang kita berani, langsung saja kita tegur.
Tapi kalau mungkin melihat mafsadah dan madaratnya yang begitu banyak daripada masalah dan kemanfaatannya, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi. Itu kaidah fikih namanya, yaitu mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada mengambil sebuah kemanfaatan. Kalau antum mencegah kemungkaran, datang kemungkaran yang lebih besar, lebih biarkan saja. Atau antum mencegah kemungkaran, ternyata datang kemungkaran yang sama besarnya, lebih biarkan saja. Tapi kalau antum mencegah kemungkaran, ternyata masalahnya lebih besar daripada kerusakannya, memang ada kerusakannya, tapi 70% masalahnya, lakukan. Tapi kalau 50-50 atau mungkin keburukannya lebih, maka tinggalkan. Dan dengan hati, walaupun selemah-lemahnya iman ini, cara terakhir, doakan. Yang mudah-mudahan Allah dapat hidayah, ya, memberikan hidayah kepada mereka. Allah. Cukup ikhwan, subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.